Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat seluruh komponen akademika yang sedang disibukkan dalam proses penelitian. Hari ini saya mau sedikit menjabarkan cara bagaimana memodifikasi data pada AMOS, terkhusus metode SAM, di mana pada awalnya model tersebut tidak fit. Bagaimana caranya model tersebut menjadi fit, yaitu dengan cara memodifikasi. Saya jabarkan dulu menurut tulisan Werner R. Murhadi yang menjabarkan kriteria model fit itu sendiri. Dikatakan model fit apabila nilai chi-square kecil, relatif kecil, RMC kurang dari atau sama dengan 0,08. Kemudian GFI-nya lebih besar atau sama dengan 0,9. AGFI lebih besar atau sama dengan 0,9. Cmin per df lebih kecil atau sama dengan 2. TLI 0,9 lebih besar atau sama dengan. Untuk Cmin per df dan TLI itu ada dua pendapat. Kalau Cmin per df saya menggunakan pendapat kurang dari atau sama dengan 2. Saya tidak menggunakan pendapat yang ini. Kemudian khusus untuk TLI saya menggunakan lebih besar atau sama dengan 0,9 maksud saya. Kemudian NFI 0,9 lebih besar atau sama dengan. Kemudian CFI lebih besar atau sama dengan 0,95. Ilustrasi saya ketika saya menjabarkan, ketika saya menestimasi model fit, apabila 4 kriteria diantara ini semua sudah fit, maka saya menganggap model tersebut sudah relatif fit. Tidak semua kriteria saya gunakan, tapi bagi Anda yang mau menggunakan seluruh kriteria itu akan lebih bagus. Buat saya pribadi, ketika sudah 4 kriteria terpenuhi, maka saya menganggap bahwa model tersebut relatif cukup fit, cukup baik. Baik, saya akan ke model AMOS saya. Ini. Baik, saya langsung ke sini. Bagi rekan-rekan yang belum tahu bagaimana cara terbentuknya model pada AMOS ini, gambar model pada AMOS ini, rekan-rekan bisa melihat video tutorial saya yang sebelumnya berkaitan dengan bagaimana cara entry data mulai dari Excel hingga ke AMOS melalui perantara SPSS. Rekan-rekan bisa gunakan itu. Baik, karena prosesnya agak sedikit harus telaten, maka saya mulai saja. Oke, ini model, kemudian saya running, calculate, kemudian saya mau lihat outputnya. Kriteria pertama yang harus saya pegang adalah nilai P itu harus di atas 0,05. Kita lihat dulu. Mohon maaf, saya klik di view text,
kemudian saya klik di model fit, nilai P harus di atas 0,05, nilai C min per DF harus di bawah 2. Jadi ini sebagai acuan awal ini, kemudian baru melihat yang lain. Kenapa? Karena apabila P dan C min belum terpenuhi, C min per DF itu di bawah 2 dan P itu masih berada di bawah 0,05, maka secara otomatis nilai CFI, AGFI, dan teman-teman RMCA itu masih belum mencapai kriteria yang diinginkan. Itu sudah pasti. Tetapi ketika P dan C min ini sudah terpenuhi, maka pada umumnya kriteria yang lain pun akan mengikuti menjadi lebih baik. Oke, saya mau lihat C min dan P menurut kriteria Werner. Oke, kita lihat nilai C min kurang dari 2. Ini yang saya bilang, nilai C min harus kurang dari 2. Ketika nilai C min kurang dari 2, maka diharapkan nilai P akan membesar dan berada di level di atas 0,05. Seperti ini nilai P, nilai C min. Menurut ketentuan nilai C min per DF di bawah 2, sedangkan ini 3,117. Oh, model ini belum fit. Maka bagaimana caranya? Harapannya untuk mendapatkan model ini fit, maka yang kita lakukan adalah sebelumnya kita analisis propertiesnya, diklik, kemudian pilih output, semuanya diklik kecuali minimize history, ini tidak perlu gitu ya. Kita klik semua, kemudian kita running. Kita tadi sudah running, tinggal lihat view text-nya, output-nya. Nah, yang akan kita lakukan adalah memodifikasi model dengan menggunakan media modification indices. Ini, ya, nih, kita klik. Kemudian kita lihat nilai modification indices-nya IM atau MI dalam hal ini. Kita bisa lihat di angkanya. Pilihlah angka modification index yang tertinggi di antara yang lain. Sebagai contoh, ada 73 ini nilai tertinggi. Tapi kita cek dulu ke bawah, ada 98,061. Kita cek lagi ke bawah, nah ada 128,689. Oke, inilah nilai tertinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah, apa yang kita lakukan terhadap nilai modification indices ini untuk mendapatkan model yang fit? Kita mengeliminasi salah satu dari kedua ini. Ini ada tulisan E5 dan E6. Modification indicesnya 128,689. Nah, kita mengeliminir salah satu dari kedua ini, boleh E5, boleh E6, tapi dengan pertimbangan. Di antara E5 dan E6, yang mana yang memiliki jumlah terbanyak, itulah yang akan kita buang. Itulah yang kita eliminasi. Untuk mengetahui, untuk menghitung bagaimana yang mana yang lebih banyak, atau E5 atau E6, cukup rekan-rekan Ctrl F, tekan Ctrl F, kemudian keluar finding, kemudian kita ketik tadi misalnya E5 nih, maka itu akan terlihat background sendiri, yang lain sendiri tidak ada.
Nah, dengan begini kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian E5 11, kemudian kita cek E6 dengan klik di sini E6. Kemudian kita cek lagi ke atas, tidak ada. Tuh. Oke, maka kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, E5 itu ada 11, E6 ada 8, maka yang akan kita buang adalah E5. Oke, E5 pada model. Sekarang kita cari dengan mengklik silang erase object, kita buang E5. Mana E5 ini? Ini kita lihat errornya. E5 kita buang. Seperti ini. Nah, kemudian kita running ulang. Kita lihat tadi 3,11 model fitnya. Kita lihat hasil sekarang. Nah, sudah turun menjadi 2,9, tadi 3,11. Nah, kemudian kita lakukan terus, kembali ke modification index, cari nilai modification index yang paling besar di antara nilai-nilai yang lain. Kita dapatkan 73. Kita cek dulu ada 97. Kita cek ke bawah 97. Oke, 97 kita anggap menjadi modification indices paling besar nilainya. Sekarang di sini ada E9 dan E10. Kita mau cek E9 sama E10 yang mana yang lebih besar. Oke, ini E9. Kita cek E9 ada berapa ya. Oke, E9 ada 4 dan E10 ada berapa ya. Kita bisa lihat sendiri tuh, yang mana yang lebih banyak. Tentunya E10 lebih banyak dari E9, maka E10 kita buang. E10, oke, ini E10 ini, maka kita buang satu paket. Kemudian kita running ulang. Bagaimana hasilnya? Kita cek dulu hasilnya. Kita lihat ke model fit. Tadi 2,9, sekarang 2,6. Pertanda baik ini. Kemudian kita cek lagi modification indicesnya. Yang mana nilai yang paling besar. Oke, kita temukan E11 dan E12 78,579. Oke, 78,579. Maka yang akan kita cek E11 dan E12. E11 kita bisa hitung, ini E11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E11, kemudian E12 di atas tidak ada, ke bawah pun tidak ada. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E11 8, E12 7. Maka kita buang E11 dalam model. E11 buang. Oke, E11 ini E11 kita buang satu paket. Kita cek lagi. Harus tekun rekan-rekan ya, bahwa proses memodifikasi model adalah proses yang tidak mudah gitu ya. Oke, tadi 2,6, sekarang turun menjadi 2,5. Oke, kita lakukan terus hingga model tersebut bisa fit. Oke, kita cek lagi 24 tertinggi, kita cek lagi adakah yang lebih tinggi dari 24. Kita cek ke atas, ada 29.
Oh sorry, 36. Ada 36. Nih 36, kita mau cek 30 sama 31. 30 itu ada 4, 6, 7. Oke, 7. Sekarang kita mau cek ke 31. Ini 3, 5, 6, 7, 8. E31 lebih banyak daripada E30. 31 kita buang. 31 kita buang. Kemudian proses kembali. Kita lihat model fit. Nah, tadi 2,5, sekarang turun menjadi 2,4. Kemudian kita cek kembali. Tadi ada 24 tertinggi. Saya cek ke bawah. Oke, 24 tertinggi. 17, 18. Kita mau cek apakah 17 ataukah 18 yang lebih banyak. 17. Kita cek. 17 di sini ada 5. 17 5, kemudian 18. Oh, tentu lebih banyak 18. Maka sudah kita pastikan 18. Ini kita buang. Oke, saya ulangi, mohon maaf. Oke, E18 akan kita buang, tetapi dalam satu paket konstruk Y1 ada constraint, ada regression wedge di sini 1. Jadi ya boleh dibilang pemberatnya lah 1. Ya, angka 1 di sini. Kalau saya buang E18 gitu, maka constraint-nya hilang. Kalau constraint-nya hilang, maka nilai P tidak akan keluar. Kita boleh buktikan. Oke, nilai P tidak akan keluar karena constraint dalam satu paket konstruk itu hilang atau regression wedge-nya hilang. Nih, maka nilai model V tidak akan mau keluar. Ini nilai P tidak mau keluar. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah Anda meletakkan nilai constraint tersebut atau regression wedge tersebut, terserah, bebas, yang penting berada dalam satu paket konstruk. Anda mau letakkan di mana saja angka 1. Saya sebagai contoh saya kasih di sini nih. Ini panah ini, saya klik 2 kali. Kemudian klik parameter, regression wedge, Anda tulis 1. Kemudian oke. Nah, sekarang sudah ada nih 1. Regression wedge paketan ini nih sudah ada. Kemudian Anda kalkulate ulang. Kita lihat apakah nilai P-nya keluar atau tidak. Kita bisa lihat. Oke. Nah, keluar. Oke, tadi 2,4, sekarang 2,3. Kemudian kembali lagi. Atau oke. Kita bisa menggunakan sebetulnya kita bisa menggunakan shortcut gitu ya, shortcut atau jalan pintas, tapi ini metode ini apa ya, saya sebutnya terlalu, nanti angkanya terlalu tidak step by step, tiba-tiba
nilai Cmin per df-nya tiba-tiba ngedrop sampai rendah banget gitu ya. Tapi sebagai video ilustrasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan itu nanti, maka saya harus sedikit shortcut untuk melakukan. Bagaimana caranya? Anda melihat dulu nilai yang berada di atas 10, nilai modification index yang berada di atas 10. E berapa yang bersentuhan dengan nilai besar gitu. E berapa yang bersentuhan. Saya mulai dari bawah dulu sebagai contoh. Ini ada E2 dan E1 bersentuhan dengan angka modification indexnya 22. E1 kalau kita tarik garis ke atas, ini komponennya ini di bawah 10 semua nih. Maka E1 tidak bisa kita buang untuk sementara waktu. Kemudian E2 bersentuhan dengan ini. Kita lihat lagi E2 ke atas sampai di sini. Banyak angka-angka yang di atas 10, misal 17, 10, 22. Rasanya ketika kita membuang E2, maka yang 10, 17, dan 22 ini otomatis hilang. Oke, kita coba, kita buang E2. Kita proses lagi. Kembali kita cek angka mana saja di modification index yang nilainya di atas 10. Kita cek model fit kita, tuh belum banyak berubah. Kita cek lagi. Oke, ini 29, kemudian ketemu lagi 29, ketemu lagi 29, 29, angkanya di atas 10. Maka boleh kita buang E29. Padanannya E28. Kalau E28 di sini ketemu 26 pun angkanya kecil semua, maka kita buang E29. Ini, kemudian kita ini ulang. Oke, kita lihat hasilnya. 2,3 turun menjadi 2,2. Kemudian kita lihat lagi modification indexesnya. Ini ada 26 dan 26 dengan nilai yang lumayan besar, 21 dan 20. Ini 26, E26. Oke, 26 kita bisa buang. E26 ini E26. Kita cek lagi model fitnya. Tadi 2,2 sekian, sekarang sudah 2,1. Semakin baik model kita. Kemudian kita cek ulang lagi. Sekarang ada 34, ada 34, 10, dan 14. Kita cek yang lain boleh. Kita cek yang lain dulu. Ini ada 12, 10, 11, 10. 12, E12 kita bisa buang. E12 kita buang dulu E12 nya. Oke, ini E12 kita buang. Kemudian kita running ulang. Kita lihat hasilnya. 2129 ya. Terus kita lakukan lagi. Oke, E3 dan di sini sama di sini. E3 bisa kita buang E3. E3 kita buang, kemudian kita running. Kita lihat model fit kita berapa.
tadi 2,1 sekarang sudah 2,0, mendekati kriteria model fit di mana nilai C min per DF harus kurang dari 2. Kita cek lagi sampai ke bawah. Oke. Kita cek yang di atas dulu. Nih. 33 10 33 10 34 10 34 14. Oke, 33 dan 33 10 10, tapi kalau 34 10 14. Yang mana yang kita ambil? Sepertinya 34. I34 kita buang. Kemudian kita proses ulang. Kemudian kita lihat hasilnya, model fitnya seperti apa gitu ya. Oke, model fit. Nah, sudah mendekati. Kemudian kita coba lagi. Oke, I20 dan 21. Oke, I20 dan 21 11, tapi di bawah ada lagi nih 19 20. Sudah jelas I20 mau kita buang. Ini sama-sama besar, I20 akan kita buang. I20 kita buang. I20. Kita estimasi ulang. Kurang dari 2 sudah. Tetapi nilai P kita belum di atas 0,05. Kita masih kejar nilai P di atas 0,05. C-min-nya sudah masuk kriteria, CFI sudah masuk kriteria, TLI sudah masuk. Kemudian kita cek rem CA-nya sudah masuk di atas, di bawah 0,08. Tapi P-nya belum cukup. Nah, ada beberapa kriteria yang pada dasarnya sudah cukup model ini fit. 1, kriteria pertama, kriteria kedua, ketiga, keempat. Ini sudah cukup sebetulnya untuk dikatakan model ini fit. Tetapi ada beberapa peneliti yang mematenkan nilai P harus di atas 0,05. Oke. Maka dalam hal ini saya akan coba membuat modifikasi model ini menjadi P-nya lebih besar daripada 0,05. Kemudian untuk mencapai hal itu kita bisa terus gunakan modification indices. Nih, kita cek dulu 16, tidak, dan tidak. Oke, maksudnya tidak ada saling keterkaitan. Oke, sekarang karena tidak ada saling keterkaitan, kita ambil nilai modification index terbesar. Kembali lagi dengan metode yang pertama tadi. Kita lihat di sini 16 dan 17. Kita cek I16 ada berapa ini? 5, dan I17 3. Oke, jadi kita dapat simpulkan E16 buang. Kita eliminir E16 dibuang. Kemudian kita running ulang. Kita lihat hasilnya seperti apa. Dia turun. Kita kembali cari modification index terbesar 15 dan 27. Oke, kita cek apakah 15 E15 atau E27. Oh, E27 sudah pasti sudah banyak gitu ya. Maka E27 kita buang. E27 kita buang. Oke, ini. Nah, E27 itu ada constraint di sini, ada regression wedge, kita buang dulu.
Nah, sekarang paketan Y2 tidak ada constraint lagi, tidak ada regression weight, maka kita harus buat regression weight-nya di sini. 1. Baru kemudian kita estimasi ulang. Dan hasilnya adalah (1,8). Kembali menjadi lebih baik, kita cek lagi terus sampai E8 E22. Kita cek E8 ada berapa? Ada 5, dan E22 ada 4. E8 kita mau buang. E8 kita buang. Cek dulu. (1,7) tadi 1,8, sekarang sudah 1,7. Oke, sekarang kita mau lihat. Nah, kalau kita perhatikan nilai modification indices-nya tidak ada yang berada di atas 10. Maka kalau tidak ada yang berada di atas 10, maka yang kita lakukan adalah mencari dulu angka yang terbesar di modification indices. Ya, mencari dulu angka terbesar, tetap mencari di angka terbesar, kemudian kembali dieliminir. Di sini kita dapatkan angka 9, angka terbesar. Kita cek 21 dan 22, yang mana yang paling besar. E21 ada 4, dan E22 ada 3. E21 kita buang. 21 kita buang, kemudian kita eliminir, kita estimasi ulang. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. (1,6) tadi 1,7, ya, sedikit lagi. Kemudian kita cek ada angka 8 di sini, 19 dan 36. Saya cek dulu ke model. 36 itu 36 error. Ini tidak bisa dibuang rekan-rekan, dan ini tidak boleh dibuang. Karena kalau error ini dibuang, maka model tersebut tidak bisa diestimasi. Maka kalau lihat dari hasilnya 8, 19 dan 36 tidak mungkin dibuang, maka otomatis 19 yang dibuang. 19 ada constraint di sini. K ditambah. Oke, kita estimasi ulang dan lihat hasilnya seperti apa. Oke, 1,5. Kemudian kita estimasi ulang. Nah, karena terbesar 7,7, 9 dan 33. Oke, 337, 7. Kalau 9 di atasnya, 7 dan 5. Sepertinya 33 yang harus kita buang. Tapi kita lihat ke model dulu. Berapa tadi? 33. Oke. 33 kita eliminir. Ini. Kemudian kita running ulang. Sudah naik, nilai P nya 0,02, sudah mulai bergerak naik.
kemudian kita proses kembali. Nah, rata-rata nilainya 5 ya, rata-rata nilainya 5. Nah, sekarang karena sudah nilainya seperti ini 5, maka yang Anda lakukan adalah, oke, masih ada 1, 17 boleh deh dibuang 17. 17 sini buang. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, 4 naik. Nah, sekarang karena sudah rata-rata 6, yang kita lakukan adalah mencari nilai E ini yang mana yang kuantitasnya paling banyak. Ya, di sini ada 30 dan ada 6. Berapa lagi yang banyak? 30 dan 6. Kita analisa dulu 30 dan 6. 30 dan 6 itu membawa angka modification index-nya 6, 5, dan 4. Tapi kalau 30, 5, 5, dan 4. Kalau di rata-rata kecenderungannya sama. Tetapi kita perhatikan angka-angka yang mengikutinya. 14, 23, dan 24. E14 tidak ada, satu ini. E23 tidak ada rekannya, E24 pun tidak ada rekannya. Tapi kalau 30, kalau kita buang ada 15, ada 15, ada 2 temannya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa E30 yang akan dibuang. Seperti itu. Dari 0,4 naik jadi 12, sedikit lagi. Oke, nah sekarang sudah jelas terlihat bahwa E6 dominan, maka sudah bisa dipastikan E6 kita buang. Nih. Oke, tada. P-nya di atas 0,05, C-min-nya bagus, CFI-nya bagus, dan teman-teman pasti yang lain sudah bagus. Nih. Maka kita dapat simpulkan model ini fit. Setelah model ini fit, maka kita bisa melangkah ke metode selanjutnya dengan mengklik estimate, kemudian melihat regression weights untuk melihat pengaruh antar variabelnya. Ini seperti ini. Nah, kebetulan ada satu variabel yang tidak signifikan. Ini itu ya, 0,07 harusnya di bawah 0,05. Angka CR-nya harusnya di atas 1,96, tapi ini di bawah, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini. Maka berikutnya bisa dijabarkan ke metode yang selanjutnya. Baik, rekan-rekan komponen akademisi, seluruh komponen akademisi, saya rasa cukup sekian materi hari ini berkaitan dengan memodifikasi model, bagaimana cara model tersebut menjadi fit yang pada dasarnya sebelumnya belum fit, dan ini yang kita dapat, kita peroleh. Sebetulnya ada beberapa step yang saya skip, contohnya validity, reliability, normality, saya skip metode tersebut. Saya sajikan hari ini materi yang berkaitan dengan bagaimana cara memodifikasi model agar model tersebut fit. Saya rasa materi ini cukup sampai sekian, cukup sampai di sini. Saya tutup bahasan hari ini dengan billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.